Bentar dulu bre, gue mau nanya sesuatu nih. Kalau denger kata Resident Evil, biasanya yang kepikiran tuh nggak jauh dari era remake, atau ya Resident Evil 7 sama 8, iya nggak sih? I'm Redfield. Apalagi bentar lagi juga mau rilis Resident Evil Requiem. Padahal sebenarnya ya, Resident Evil itu nggak cuma soal itu doang. Soalnya masih ada banyak game lain yang kayak jarang banget kedengeran sekarang. Dan ada juga game yang ceritain kejadian sebelum timeline utama. Jadi di video ini, gue mau ngebahas spin-off Resident Evil yang terlupakan. Game-game yang jarang dibahas, tapi sebenarnya penting banget buat sejarah Resident Evil. Resident Evil Survivor. What? Game ini rilis tahun 2000 di konsol PlayStation. Dan mungkin ya, banyak yang nggak sadar kalau game ini tuh sebenarnya Resident Evil pertama yang pakai sudut pandang FPS. Jadi kalau ada yang mikir Resident Evil 7 itu yang pertama FPS ya, nggak juga. Survivor udah nyoba konsep itu jauh sebelum RE7 ada. Waktu Resident Evil lain masih ya pakai fixed angle kamera. Masalahnya, ini FPS di konsol PlayStation, di masa ketika kontrol FPS di konsol tuh belum mateng, belum senyaman kayak zaman sekarang. Alhasil pengalaman mainnya jadi nggak konsisten, kadang tegang, kadang malah ya bikin kesel sendiri gara-gara kameranya. Horornya ada, itu jelas, tapi sering ketutup sama urusan kontrol. Dan itu yang bikin Survivor akhirnya nggak diterima dengan baik. Bukan karena idenya salah, tapi karena zamannya belum siap nerima idenya. Resident Evil Dead Aim. Game ini rilis tahun 2003 di konsol PlayStation 2. Dead Aim ini sebenarnya menarik karena ya bisa dibilang dia main di dua perspektif sekaligus. Pas eksplorasi lo mainnya third person, tapi begitu mulai nembak sudut pandangnya langsung pindah jadi first person. Jadi satu game dua cara main, kedengerannya sih keren. Masalahnya, pas dimainin Dead Aim tuh kerasa kayak belum yakin sama arah mainnya sendiri. Dia pengen ngerasain first person, tapi di sisi lain masih nempel banget di gaya third person. Akhirnya pengalaman mainnya jadi agak bolak-balik. Dead Aim itu sebenarnya punya potensi, cuma karena bolak-balik antara FPS dan TPS, nggak ada satupun yang bener-bener jadi ciri khasnya. Akhirnya ya gitu, pelan-pelan dilupain. Resident Evil Gaiden. Game ini rilis tahun 2001 dan cuma hadir di Game Boy Color. Dan dari situ aja sebenarnya udah kelihatan, ini Resident Evil yang arahnya beda. Soalnya Game Boy Color itu layarnya kecil, sekitar 2,5 inci. Kontrolnya sederhana dan biasanya dimainin santai. Dan di titik itu pertanyaannya mulai muncul. Emang bisa Resident Evil kayak gini? Jawabannya ya Gaiden. Yang bikin Gaiden beda, setiap kali ketemu musuh, gamenya nggak lanjut real time. Layar malah masuk ke mode battle, muncul bar timing yang gerak bolak-balik, dan lo harus nekan tombol di momen yang pas. Masalahnya, di situ rasa tegang Resident Evil ikut berubah. Bukan lagi tegang karena zombie di depan mata, tapi tegang karena takut salah pencet. Dan buat banyak orang, rasanya itu aneh. Resident Evil itu biasanya bikin tegang karena lo ada di situasinya. Di Gaiden, tegangnya datang karena lo ngadepin sistemnya. Dan buat banyak orang, perubahan rasa itu udah cukup buat bikin Gaiden terasa bukan Resident Evil lagi gitu. Resident Evil Deadly Silence. Resident Evil DS. Game ini rilis tahun 2006 dan hadir eksklusif di Nintendo DS. Ini Resident Evil pertama yang diport dari PlayStation tapi dibawa ke handheld. Dan di versi ini, Deadly Silence punya dua mode utama. Classic mode itu aman, isinya nggak jauh beda sama versi PS1, cuma disesuaiin dikit buat layar dan kontrol DS. Nah, yang mulai aneh itu Rebirth mode. Di sini banyak puzzle dirombak buat fitur DS. Lo bisa nyelesain puzzle pakai stylus, dan di beberapa momen harus niup mic buat matiin lilin. You have to blow out the candles to obtain the gemstone for the magnum. Atau bahkan nasi napas buatan ke Richard. Dan di titik ini, Deadly Silence mulai kelihatan bedanya. Mau main Resident Evil cara klasik? Bisa. Mau ngerasain versi paling anehnya? Juga bisa. Dan jujur aja, kapan lagi kan lo bisa main Resident Evil isengin Jill?
Resident Evil, The Umbrella, dan The Dark Side Chronicles. Dua game ini rilis di Nintendo Wii di tahun 2007 dan 2009. Kalau lu familiar sama game rail shooter di mesin arcade, nah ini Resident Evil yang cocok buat lu. Karena di The Umbrella sama Dark Side Chronicles, genre gamenya berubah jadi rail shooter, dimana gamenya gerak otomatis dan lu cuma perlu aim dan tembak aja. Yang bikin Chronicles penting bukan gameplaynya, tapi ceritanya. Di The Umbrella Chronicles, kita dikasih potongan cerita tambahan yang bikin beberapa hal jadi masuk akal. Termasuk, kenapa Wesker ternyata masih bisa selamat dan bisa hadir di Resident Evil 5. Sementara di The Dark Side Chronicles, jadi jelas latar belakang hubungan partner antara Leon dan Krauser sebelum semuanya berubah jadi konflik di Resident Evil 4. Jadi walaupun mainnya cuma bidik dan tembak, Chronicles ini bukan sekedar spin-off arcade. Di sini, kita dapat potongan cerita yang bikin lore Resident Evil lebih utuh. Kenapa Wesker masih ada? Gimana hubungan Leon dan Krauser sebelum semuanya hancur? Gameplaynya boleh simple, tapi ceritanya jelas gak bisa dianggap remeh. Resident Evil The Mercenaries 3D. Game ini rilis tahun 2011 dan eksklusif di Nintendo 3DS. Dari judulnya aja sebenarnya udah kelihatan jelas, ini bukan Resident Evil yang jual cerita atau survival horror. Ini The Mercenaries. Dan inti dari The Mercenaries itu simple. Lu masuk arena dengan waktu terbatas. Musuh datang terus, tujuan lu cuma satu. Bertahan selama mungkin dan ngejar skor setinggi mungkin. Habisin musuh cepet, jaga combo, ambil time bonus, dan jangan sampai mati. Kalau lu dulu betah main Mercenaries di Resident Evil 4 atau 5, ngejar skor sampai lupa waktu, ya game ini emang pas buat lo, bre. Jadi The Mercenaries 3D ini sebenarnya kayak satu mode favorit yang akhirnya dikasih panggung sendiri. Kalau lu tipe yang suka mini game Mercenaries, yang bisa langsung lompat main, ngejar skor, dan ngulang map tanpa mikir panjang, ini fun banget. Tapi kalau lu berharap Resident Evil yang bikin tegang pelan-pelan, bangun suasana, terus meledak di akhir, ya bukan di sini tempatnya. Resident Evil Outbreak dan Outbreak File 2. Game ini rilis di era PlayStation 2 sekitar 2003 sampai 2004. Di seri Outbreak, lu main sebagai warga sipil biasa yang lagi ada di Raccoon City saat wabah zombie pecah. Dari situ aja arah gamenya udah kelihatan. Karena di sini lu main sebagai warga kota. Lu jadi bisa ngeliat langsung apa aja yang sebenarnya kejadian di Raccoon City dari sudut pandang orang biasa. Lu nggak cuman lawan zombie, tapi ngerasain gimana satu kota pelan-pelan runtuh. Yang bikin Outbreak makin beda, ini salah satu Resident Evil yang bisa dimainin online di PS2. Main barengan sama pemain lain, walaupun nggak ada voice chat atau mic. Jadi kerjasamanya pakai gerak dan feeling doang. Di Outbreak juga ada satu karakter yang sekarang lagi naik daun, yaitu Alyssa Ashcroft, seorang jurnalis yang selamat dari kekacauan ini dan ngumpulin fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi di Raccoon City. Dan ini jadi relevan karena di Resident Evil Requiem nanti, Alyssa muncul lagi. Artinya, apa yang dialami warga sipil di Outbreak dan apa yang Alyssa lihat serta catat masih punya peran di cerita Resident Evil ke depan. Resident Evil Outbreak nunjukin sisi lain dari tragedi Raccoon City. Bukan cerita besar dari atas, tapi pengalaman orang biasa di tengah kekacauan. Dan dengan kembalinya Alyssa di Requiem, Outbreak akhirnya kerasa bukan sekedar spin-off, tapi bagian penting dari sejarah Raccoon City. Nah, itu tadi deretan game Resident Evil yang sering kelupaan. Spin-off yang mungkin jarang dibahas, jarang diingat, tapi diam-diam punya peran penting di perjalanan Resident Evil. Sekarang giliran lu, menurut lu, dari semua yang dibahas tadi, mana yang paling underrated? Atau malah ada game lain yang kelewat? Tulis aja pendapat lu di kolom komentar. Kalau lu enjoy videonya, boleh banget klik like-nya. Dan subscribe juga kalau lu pengen bahasan Resident Evil lainnya. Gue Rifan, makasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.